mahasiswa Salsabila dengan NPM 2413052073. Perkenalkan, saya Destina Ulasari dengan NPM 2413052061. Saya Sherin Viragesti dengan NPM 2413052067. Perkenalkan, nama saya Adeli Citra Herika dengan NPM 2413052070. Saya Maisha Fadilah dengan NPM 2413052064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Dasar Pemahaman Perilaku Individu dari kelas A ingin membahas teknik mengungkap perilaku manusia dengan teknik tes dan teknik non-tes. Sebagai konselor, kita memerlukan strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia. Dalam praktik, teknik tes dan non-tes menjadi dua cara utama yang bisa kita lakukan untuk menggali informasi secara mendalam. Berikut ini penjabaran dari masing-masing teknik lengkap dengan contoh pengaplikasiannya dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada teknik tes. Teknik tes digunakan untuk mengukur berbagai aspek dari individu, termasuk kemampuan, kepribadian, dan potensi. Ada beberapa jenis teknik tes yang dapat diterapkan. Yang pertama ada tes lisan, yaitu metode evaluasi yang melibatkan interaksi verbal antara konselor dan klien. Pertanyaan dari tes lisan ini sudah dirancang sebelumnya bersifat tetap dan digunakan untuk mendapatkan jawaban yang spesifik. Dalam tes ini, konselor mengajukan pertanyaan secara langsung untuk dijawab oleh klien secara verbal guna menggali pemahaman, perasaan, dan pengalaman mereka. Contohnya, dalam sesi konseling, seorang konselor dapat mengajukan pertanyaan seperti bagaimana Anda biasanya bereaksi jika teman Anda mengecewakan Anda. Nah, jawaban dari konseli membantu konselor untuk memahami pola pikir dan reaksi emosional konseli dalam keadaan tertentu. Yang kedua yaitu tes perbuatan. Dalam tes perbuatan ini, konselor menilai respon dan proses tindakan dari konseli dari tugas yang telah diberikan sebelumnya. Di sini konseli terlibat aktif dalam instruksi yang diberikan oleh konselor. Contohnya, konselor dapat memberikan simulasi situasi sosial kepada konseli seperti dalam permainan role playing dalam situasi konflik. Di sini konseli diminta memerankan bagaimana ia menyelesaikan konflik dengan temannya. Dengan ini, konselor nantinya dapat memahami bagaimana cara konseli menyelesaikan masalahnya dan bagaimana konseli dalam mengontrol emosinya. Yang ketiga, ada tes tulis. Dalam tes tulis ini, konselor memberikan serangkaian pertanyaan kepada konseli. Biasanya, tes tulis ini berbentuk pilihan ganda maupun esai yang memiliki jawaban benar atau salah. Tes tulis ini bersifat evaluatif, digunakan untuk memahami sejauh mana konseli memahami sebuah konsep atau keterampilan tertentu. Contohnya, konselor dapat memberikan tes kepribadian MBTI atau Career Holland kepada konseli, yang hasilnya ini nantinya akan mempermudah konselor mengetahui keterampilan maupun jalur karir yang baik untuk konseli. Selanjutnya yaitu teknik non-tes. Teknik ini lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk menggali data secara mendalam tanpa menggunakan alat ukur yang formal. Yang pertama yaitu dengan observasi. Konselor mengamati dan mencatat perilaku konseli dalam suatu situasi alami atau situasi yang sudah dirancang tanpa mempengaruhi tindakannya. Tes ini bersifat pasif. Konselor hanya mengamati dan mencatat tanpa melibatkan konseli secara langsung dalam suatu tugas tertentu. Contohnya yaitu konselor mengamati interaksi konseli baik di dalam maupun di luar kelas. Hal ini menggambarkan tentang kemampuan konseli dalam belajar, kemampuan bersosialisasi, kemampuan kerjasama, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.
Yang kedua yaitu kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tulis dari konselor yang diberikan kepada konseli. Kemudian jawaban konseli memudahkan konselor untuk memahami sumber tekanan konseli. Dipastiin Rasya baca dulu petunjuknya dengan teliti nanti supaya nggak sampai salah memilih jawaban ya Rasya ya. Wawancara. Melalui wawancara, konselor dapat menggali informasi lebih dalam tentang konseli dengan cara berdialog secara langsung dengan konseli. Wawancara sedikit berbeda dengan teks lisan. Wawancara lebih fleksibel dan jawabannya sesuai dengan kesesuaian antara konseli. Sebagai contoh, konselor bertanya kepada konseli bagaimana perasaan akhir-akhir ini ketika belajar di sekolah. Dan konseli dapat mengungkapkan faktor emosional yang dapat mempengaruhi perilakunya. Analisis karya. Analisis karya digunakan konselor untuk memahami kepribadian, perasaan, pola pikir, dan kreativitas konseli melalui karya atau hasil kreativitas konseli. Teknik ini berfokus pada eksplorasi makna yang terkandung dalam hasil karya konseli yang dapat berupa tulisan, gambar, musik, atau bahkan karya ekspresif lainnya. Sebagai contoh, konselor dapat meminta konseli untuk menggambarkan tentang dirinya di masa depan atau di masa yang akan datang. Analisis gambar ini dapat menunjukkan aspirasi, rasa percaya diri, atau bahkan ketakutan yang dialami oleh konseli. Yang terakhir ada biografi. Biografi ini digunakan untuk memahami perilaku, pengalaman hidup, dan perkembangan dari konseli melalui cerita atau rangkaian peristiwa yang diceritakan oleh konseli tentang hidupnya. Teknik ini membantu konselor untuk mendapatkan gambaran mengenai perjalanan hidup dari konseling, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kepribadiannya. Contoh pengaplikasiannya yaitu misalnya konselor meminta konseling untuk menuliskan cerita hidupnya yang berkesan, seperti hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan teman, atau kehidupan konseling ketika di lingkungan sekolah. Biografi ini memberi wawasan tentang faktor lingkungan yang mungkin mempengaruhi kepribadian dari si konseling. Nah, jadi sebagai konselor, kita perlu memilih teknik yang sesuai dengan kebutuhan konseling dan sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Seperti teknik tes lebih cocok untuk pengukuran yang objektif dan sistematis, sedangkan teknik non-tes lebih efektif untuk memahami perilaku secara mendalam dan kontekstual.